Episode dimulai. Kokila memanggil Gopi. Gopi pun berbalik badan dan meminta Kokila untuk makan malam. Kokila berkata, "Aku akan makan di saat aku sedang lapar." Gopi pun terdiam. Kokila pun meminta Gopi untuk beristirahat karena ia telah bekerja sepanjang waktu. Gopi pun menganggukkan kepalanya. Kokila pun datang ke meja makan. Ahem pun melihat Kokila. Ahem berkata, "Ibu, apakah engkau sudah makan?" Kokila pun mengatakan, "Tidak, aku akan makan bila aku merasa lapar." Ahem berkata, "Baiklah, Bu." Terlihat di sisi lain, tiba-tiba Minty datang dengan membawa ember yang berisi air. Kokila berkata, "Minty, kau mau kemana membawa ember air itu?" Minty pun mengatakan, "Tuan Jigar menyuruhku untuk membersihkan mobil, karena warna telah mengenai mobil itu." Kokila pun berkata, "Baiklah, kau boleh pergi." Minty pun pergi dengan membawa ember yang berisi air. Kokila kembali berkata, "Ahem, aku telah menyuruh Gopi untuk melakukan beberapa pekerjaan di pagi ini. Apakah Gopi tidak melakukannya?" Ahem merasa sangat khawatir. Kokila kembali berkata, "Aku telah menyuruhmu untuk memindahkan mobil ke taman. Dan kenapa engkau tidak melakukannya?" Ahem pun mengatakan, "Maafkan aku tidak mengingatnya bahwa ibu telah menyuruhku memindahkan mobil." Kokila terkejut mendengar perkataan Ahem. Kokila pun mengatakan, "Ahem, apakah engkau telah meminum minuman juga?" Ahem berkata, "Tidak, Bu, aku tidak meminum. Tapi aku tidak ingat apa yang terjadi denganku sejak tadi sore." Kokila meminta Ahem untuk beristirahat di kamarnya. Ahem pun menganggukkan kepalanya dan pergi. Dan terlihat di sisi lain, Gopi kembali teringat di saat melakukan momen uhu-uhu dengan Ahem. Gopi teringat saat Ahem menciumnya. Gopi juga ingat betapa hangatnya pelukan Ahem. Gopi mengambil sarinya. Gopi tersenyum memegang sarinya. Gopi berpikir, "Aku akan memakai sari ini. Aku akan memberi kejutan pada Ahem." Gopi pun mulai berdandan di hadapan cermin untuk memikat hati Abang Ahem. Dan di saat Gopi sedang merias wajahnya, tiba-tiba Ahem datang dan masuk ke dalam kamar. Gopi pun menutup wajahnya dengan tangan. Ahem menyalakan lampu kamar. Gopi pun berbalik badan membelakangi Ahem. Ahem terkejut melihat kamarnya yang berantakan. Ahem memanggil Gopi. Gopi tersenyum dan berbalik badan. Ahem berkata, "Gopi, mengapa engkau berpakaian seperti ini di malam hari? Bukannya kau harus membersihkan kamar, tetapi kau malah menghias." Ahem memarahi Gopi. Ahem berkata, "Kau lihat Gopi, kamar ini begitu kotor. Aku mohon kepadamu tolong bersihkan kamar ini." Gopi pun menganggukkan kepalanya. Ahem pergi dari hadapan Gopi. Dengan sedih Gopi meneteskan air matanya. Gopi berjalan dan mengingat perkataan pada saat Gopi mendekati Ahem. Ahem langsung meminta maaf kepada Gopi. Gopi hanya terdiam, lalu Gopi pun mengambil spray di lemari. Melihat patahan gelas di lantai, Ahem mengambil patahan gelang itu. Ahem pun memanggil Gopi dan berkata, "Gopi, kenapa gelang ini bisa patah?" Gopi mengingat kejadian gelang yang patah, lalu Gopi pun mendekati Ahem. Gopi berbohong. Gopi mengatakan, "Pada saat di kamar sedang mengerjakan sesuatu, aku tidak sengaja mematahkan gelang itu." Ahem berkata, "Apakah engkau terluka?" "Tidak, Ahem." Lalu Ahem memberikan gelang patahan kepada Gopi. Lalu Ahem memegang kepalanya. Ahem sangat merasa pusing. Ahem langsung pergi dari hadapan Gopi. Gopi hanya terdiam. Ahem duduk dan membaca berkasnya. Di saat Gopi mulai mengganti spraynya, tiba-tiba Ahem meminta selimut dan bantalnya. Gopi langsung memberikan selimut dan bantalnya. Dan pada saat akhir mengambil selimut dan bantal di tangan Gopi, dengan modus Ahem menyentuh tangan Gopi, Gopi langsung menarik tangannya dari sentuhan tangan Ahem. Ahem langsung melihat Gopi dan berkata, "Gopi, apakah engkau baik-baik saja?" Gopi pun menganggukkan kepalanya dan pergi. Gopi kembali merapikan spray. Pada saat Gopi berbalik melihat Ahem yang sedang tidur, Gopi langsung mematikan lampu kamarnya. Gopi dengan sedih duduk kembali di hadapan kaca dan melepaskan semua perhiasannya dan menangis terseduh-seduh. Terlihat di sisi lain, Rasi yang sedang menyisir rambutnya mendekati Jigar. Lalu Rasi pun berkata, "Jigar, aku sangat bahagia hari ini karena aku telah menghabiskan waktu bersamamu."
Jigar pun mengatakan, "Iya Rasi, aku juga senang hari ini bisa berdua denganmu. Tetapi aku merasa kasihan melihat bibi Kokila saat ini." Rasi kembali berkata, "Iya, jika aku merasakan hal yang sama. Aku telah mengantuk, aku akan tidur duluan." Jigar pun mengatakan, "Ya, ayo kita tidur." Rasi dan Jigar pun tertidur. Terlihat di pagi harinya, Ahem bangun dan melihat jam dan berpikir bahwa ia sudah terlambat bekerja. "Kenapa Gopi tidak membangunkanku? Aku harus memanggil Gopi dan pergi dari kamarnya." Dan bertanya pada Minty, "Minty, di mana Gopi?" Minty mengatakan, "Nyonya Gopi ada di dapur." Gopi di dapur mendengar perkataan Ahem. Ahem bergegas pergi ke dapur dan masuk. Ahem meminta Gopi menyiapkan baju dan teh hijaunya. Gopi terdiam dan memberikan secangkir tehnya pada Ahem. Ahem berkata, "Gopi, apa yang kau pikirkan?" Gopi tidak menjawab perkataan Ahem. Gopi masih ngambek karena dianggurin sama Abang Ahem padahal Gopi sudah dandan cantik. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antv dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.